يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. نفسي تسلم للنبي ولاها، المصطفى المبعوث من علياها. ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها. ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها. ولشبل حيدرة الإمام المجتبى كل الخلائق جوده غطاها. ولمن بكته الجن والإنس ومن ناحت A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membawakan secuil kisah perjalanan dari almarhum Al-Ustadz As-Sayyid Ahmad Rusdi bin Zain Al-Aidrus. Perjalanan hidup almarhum adalah kisah panjang tentang perjuangan, ilmu, pengorbanan, dan cinta kepada agama Allah serta Rasulullah dan juga ahlul baitnya yang suci salawatullahi wassalamuhu alaihim ajmain. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 5 Februari tahun 1965 dari pasangan ayahanda Al-Habib Zainul Abidin Al-Aidrus dan ibunda beliau Asy-Syarifah Raguan binti Alwi Khaneman. Beliau terlahir dari keluarga sederhana yang penuh harapan dan doa. Sejak kecil beliau telah mengajarkan arti kehilangan dan ketabahan. Di usia yang masih sangat belia, beliau harus merasakan perpisahan dengan sang ibu tercinta. Hingga masa kecilnya lebih banyak berada di dalam asuhan kakek dan nenek beliau, yaitu almarhum Al-Habib Alwi bin Segaf Haneman dan Hababah Khadijah binti Abdurrahman Barakbah. Dari tangan merekalah beliau tumbuh dengan limpahan kasih sayang, didikan akhlak, kesabaran, serta kecintaan mendalam kepada agama Nabiyuna Muhammad dan Ahlul Bait alaihi salam. Kakek dan nenek beliau menjadi pelindung sekaligus guru pertama dalam perjalanan hidupnya. Mereka menanamkan keyakinan bahwa kemuliaan manusia bukan terletak pada harta,
melainkan pada ilmu, adab, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kecerdasan serta semangat beliau dalam menuntut ilmu agama, keluarga kemudian menitipkan beliau kepada almarhum As-Sayyid Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi agar mendapatkan bimbingan yang lebih mendalam. Dari sinilah perjalanan panjang beliau mencari ilmu dimulai di kota Probolinggo, menjadi saksi awal perjuangan beliau sebagai seorang santri muda. Dengan kehidupan pondok yang penuh disiplin dan kesederhanaan, beliau menempuh pendidikan agama selama bertahun-tahun. Hari-harinya dipenuhi dengan menghafal, mengaji, belajar adab, dan menempa jiwa agar kuat menghadapi kehidupan. Perjalanan ilmu itu tidak berhenti di sana. Setelah dari Probolinggo, beliau melanjutkan pengembaraan ke Bangil untuk memperdalam berbagai cabang ilmu agama. Di tempat inilah wawasan dan pemikirannya semakin matang. Semangat belajarnya tidak pernah surut, bahkan semakin besar seiring bertambahnya usia beliau. Haus akan ilmu membawa beliau melangkah lebih jauh hingga ke negeri Iran bersama 10 orang pertama murid Al-Ustadz As-Sayyidil Habib Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi. Selama kurang lebih 4 tahun, almarhum mendalami ilmu-ilmu keislaman dengan penuh kesungguhan. Jauh dari tanah air, beliau menjalani kehidupan sederhana dan penuh perjuangan, dan dipenuhi keyakinan bahwa ilmu adalah cahaya yang harus diperjuangkan dan penuh pengorbanan. Pada tahun 1985, almarhum kembali ke tanah airnya dengan membawa amanah besar untuk mengabdi kepada masyarakat secara luas. Sekembalinya dari Iran, beliau mulai mengajar mengaji beberapa murid di rumah beliau, tepatnya di Ampel Maghfur, dan mengajarkan pemahaman yang lebih luas di sebuah rumah sederhana milik almarhum Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hamid. Tempat itu hanyalah sebuah loteng kecil berukuran 5 kali 3 meter, namun dari tempat sederhana itulah cahaya-cahaya ilmu mulai menyebar luas. Di loteng kecil tersebut, almarhum memperkenalkan kajian tentang kebenaran Ahlul Bait dan akidah yang hak. Dengan tutur kata yang lembut, penuh kesabaran dan santun, beliau menjawab setiap pertanyaan dengan mudah dan menenangkan hati-hati orang-orang yang bertanya kepada beliau. Banyak di antara ikhwan di Surabaya mulai memahami ajaran Ahlul Bait melalui majelis kecil tersebut. Semakin hari, jumlah jamaah semakin bertambah. Majelis yang awalnya di loteng kemudian berpindah ke teras rumah karena semakin banyak yang hadir untuk menuntut ilmu kepada beliau. Kajian berpindah di rumah milik almarhum Al-Habib Muhammad Al-Jufri, lalu berlanjut lagi ke rumah di Jalan Johor Barat, dan kemudian setelah almarhum menikah, kajian lebih terfokus pada rumah di Jalan Johor Barat. Di sanalah berbagai pembahasan ilmu dan materi agama semakin luas dan mendalam dikupas oleh beliau. Perjalanan dakwah terus berkembang hingga akhirnya majelis berpindah ke rumah di Jalan Sukodono Gang 4. Di sebuah ruang tamu terdapat sebuah amben besar yang menjadi saksi lahirnya majelis yang kemudian dikenal luas oleh banyak orang sebagai majelis amben. Dari tempat sederhana itu, nama almarhum semakin dikenal oleh berbagai kalangan. Banyak orang datang ingin mendapatkan ilmu secara langsung dari beliau, mulai dari orang tua, dewasa, anak muda,
hingga dari kalangan abdi negara. Pada setiap momentum penting seperti peringatan hari Asyura dan Arba'in, beliau senantiasa dengan penuh hikmat mengadakan acara dari rumah ke rumah ikhwan di Surabaya. Dengan segala keterbatasan, beliau terus menjaga syair agama dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta Ahlul Bait alaihi salam. Dari rumah Sukodono Gang 4, almarhum kemudian secara khusus mengontrak rumah untuk dijadikan tarbiyah di Jalan Wonokusumo. Dari situlah tumbuh tekad besar beliau untuk memiliki tempat sendiri sebagai pusat majelis dan dakwah, dan kemudian beliau mendirikan yayasan yang kita kenal sampai saat ini, yaitu Yayasan At-Tathir, hingga akhirnya berdirilah rumah majelis di Merutu Kalianyar, Gang 3 nomor 11. Dengan berjalannya waktu, majelis mulai dibangun perlahan hingga menjadi tempat yang dikenal banyak orang sampai saat ini. Selain berdakwah dan mengajar, almarhum juga dikenal sebagai sosok pekerja keras dan mandiri yang melalui hobinya memelihara kambing, lalu beliau membangun usaha peternakan. Bahkan pernah mencapai hampir 200 ekor kambing yang dimiliki oleh beliau. Dari usaha tersebut, beliau mengembangkan berbagai produk olahan seperti minyak, susu, hingga kosmetik yang berasal dari susu kambing etawa murni. Setiap tahun, khususnya pada hari Idul Adha, almarhum juga menyediakan kambing kurban untuk para ikhwan, dan kemudian proses penyembelihan dilakukan di majelis, lalu dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Kemudian semua itu dilakukan dengan penuh keikhlasan dan semangat berbagi kepada sesama. Dalam kehidupan keluarganya, tahun 1990 almarhum menikah dengan saudari sepupu beliau, yaitu putri dari paman beliau yang bernama Syarifah Raguan binti Abdurrahman Khaneman. Beliau dianugerahi 3 orang anak. Anak pertama yaitu seorang perempuan yang bernama Asy-Syarifah Fatimah atau yang lebih dikenal sebagai Farwa. Anak kedua laki-laki beliau bernama As-Sayyid Muhammad Hussein Fadlullah, dan anak ketiga beliau bernama Syarifah Khadijah. Tentang putri terakhirnya itu, almarhum pernah berkata dengan lirih bahwa anak ini mungkin tidak akan lama hidup bersamanya. Kalimat itu kini menjadi kenangan mendalam bagi keluarga dan orang-orang terdekat beliau. Di akhir-akhir kehidupannya, almarhum mulai meninggalkan aktivitas peternakan dan kemudian memfokuskan diri untuk mengajar di majelis selama bertahun-tahun. Hingga pada masa akhirnya beliau lebih banyak menghabiskan waktu untuk beribadah. Setiap masuk waktu salat, beliau meminta untuk diantar ke tempat salat, dipandu dalam menunaikan ibadah. Hingga akhirnya pada hari Sabtu subuh di tahun 2021, almarhum bertanya waktu sholat subuh, meminta dibantu dan dipandu untuk sholat. Dan sempat mengucapkan kata terakhir dengan lirih, "Jika aku meninggal tidak bisa mengajar lagi, bagaimana nasib murid-muridku?" Almarhum setelah sholat subuh menutup mata untuk terakhir kalinya dan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau meninggalkan dunia dengan membawa cinta, ilmu, perjuangan yang telah beliau tanamkan sepanjang hidupnya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat yang luas kepada almarhum, mengangkat derajatnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait alaihi salam, para syuhada dan orang-orang saleh yang dicintai Allah. Semoga segala ilmu yang telah beliau ajarkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir tanpa putus hingga hari kiamat. Saya mewakili segenap keluarga besar almarhum juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat, ikhwan, dan semua yang hadir untuk mendoakan serta mengenang perjuangan almarhum. Semoga kehadiran dan doa yang dipanjatkan menjadi bentuk cinta yang akan terus hidup sebagaimana jejak perjuangan beliau di hati orang-orang yang mengenalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabi wa alihi salawat.